Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemilik bengkel di Kabupaten Asahan menggagalkan upaya penculikan seorang remaja berusia 15 tahun. Seekor buaya muara sepanjang 4 meter ditemukan warga di Sungai Paluh, Pegatalan, Kota Medan. Huta Sialagan, tempat seru belajar budaya dari suku Batak, Marga Sialagan. Proyek seorang pemilik sebuah bengkel di Kabupaten Asahan yang menggagalkan upaya penculikan seorang remaja berusia 15 tahun oleh teman prianya viral di media sosial. Pelaku diamankan polisi sebelum membawa korban. Dari video amatir ini terlihat personil Polres Asahan mendatangi seorang pelanggan bengkel di Jalan Imam Bonjol, Asahan. Kedatangan polisi bukan sebuah kebetulan, melainkan berdasarkan laporan pemilik bengkel yang curiga dengan gerak-gerik pelanggannya. Kecurigaan pemilik bengkel tersebut berawal dari kedatangan seorang pria yang membawa seorang remaja putri yang belakangan diketahui berusia 15 tahun. Pria itu kemudian mengajak dialog pengelola bengkel menawarkan handphone dengan harga murah dengan alasan akan pulang kampung bersama sang istri namun kehabisan bekal. Menyadari adanya kejanggalan, pemilik bengkel yang merupakan kakak beradik itu menyusun strategi. Seorang berperan seolah-olah tertarik akan membeli handphone melalui tawar-menawar harga untuk mengulur waktu. Sementara seorang lainnya mendekati korban, remaja putri yang terlihat ketakutan. Benar saja, korban mengaku berusia 15 tahun itu pun mengaku dipaksa keluar rumah oleh pelaku namun tidak tahu akan dibawa ke mana. Korban juga mengaku mendapatkan tindakan tidak senonoh. Kamu dia apa aja, dia ngaku aku dibawa ke tadi, aku tadi perkosa kan ya bang, di stadion. Company bilang juga kalau setelah HP itu laku, duit itu nanti untuk dipergunakan pergi ke Riau katanya bang. Aku mau dibawa ke Riau katanya. Bang gak usah takut, bilang tadi bang, gak usah takut gitu. Di sini kami antar pulang kalau memang si laki-laki ini yang berbuat apa samamu gitu kan. Jadi dari situ langsung lah ke abang saya ini gak berapa lama bergegas ke kantor polisi bang, ke polsek kota gitu bang. Jadi si pelaku Pemilik bengkel kemudian menghubungi polisi untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Kini pelaku sudah diamankan ke Mapolres Asahan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara korban sudah diserahkan pada orang tuanya. Tuti Alwelubis melaporkan dari Asahan. Video penampakan seekor buaya muara sepanjang 4 meter membuat warga Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Video berdurasi 14 detik viral di media sosial dan sempat membuat heboh warga sekitar. ada buaya. Dalam video berdurasi 14 detik itu terlihat seekor buaya muara sedang melintas di Sungai Paluh, Pegatalan, lingkungan 1 Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Buaya yang diperkirakan berukuran panjang 4 meter tersebut terlihat di sungai sejak awal April lalu. Menurut Kepala Lingkungan setempat, warga di kampungnya melihat ada 9 ekor buaya muara di Sungai Paluh, Pegatalan, dan simpang sungai. Karena itulah warga menjadi ketakutan dengan kemunculan sang buaya. Kalau diperkirakan kalau mereka jumpa ada sekitar kalau yang di Sungai Pegatalan tembusnya ke Palu Merbu sana itu sekitar 5 atau 6 ekor. Kalau yang di Sungai Putrinya itu ada sekitar 2 atau 4 ekor. Warga berharap beberapa pihak terkait dapat membantu menangkap buaya tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Informasi berikut ini semoga bisa menambah waspada Anda akan barang-barang berharga di sekeliling Anda. Kawanan pencuri mengangkut genset di sebuah toko aksesoris handphone. Genset besar tersebut akan diangkut menggunakan becak motor.
Genset di toko aksesoris handphone dicuri. Itulah yang terjadi di salah satu toko di Jalan Sutrisno, Medan Kota. Dalam rekaman tampak 3 orang kawanan pencuri beraksi membawa becak motor. Salah seorang pelaku mengenakan topi, tampak tenang masuk ke toko, kemudian menggeser mesin genset untuk dinaikkan ke becak. Selain mengincar mesin genset, diduga para pelaku mengincar benda lain untuk dicuri. Namun ulah para pelaku ketika mondar-mandir di sekitar teras toko diketahui oleh pemilik toko. Alhasil, mesin genset yang telah berhasil digeser untuk dinaikkan ke becak mesin gagal dicuri. Karena berulang kali menjadi target pencurian, pemilik toko akhirnya memindahkan letak mesin genset. Master pulsa. Konter pulsa. Master pulsa. Nah, oh cepat jual pulsa. Ini biasanya setiap hari ada genset situ. Genset ada. Nah ini Wak hari ini. Dia kan ada di situ. Tertera di TV. Nah, setelah saya masuk di sini udah nggak ada lagi, barangkali dipindahkan kan gitu. Nah, hari ini Wak masuk ada nampak. Nggak nampak. Ini memang terbuka gini aja di sini setiap hari. Kadang terbuka, kadang tertutup. Rekaman video aksi pencurian gagal ini sengaja disebarkan oleh pemilik toko ke media sosial untuk mengantisipasi kejadian yang sama terjadi di tempat lain. Tutia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Polres Padang Sidimpuan meringkus 2 pria narkoba yang sedang menunggu calon pembeli ratusan pil ekstasi. Kedua kurir adalah seorang kuli bangunan dan seorang petani. Angkat. Ambil. Suruh dia buka. Seorang kuli bangunan dan seorang petani terjerat kasus narkoba. Zupri Sahala Hasibuan dan Guntur Hasibuan merupakan warga Padang Lawas. Keduanya diringkus saat dapat orderan mengantarkan paket pil ekstasi ke Padang Sidempuan, tepatnya di Jalan BM Muda, dekat sebuah gudang. Itu apa? Ini apa? Hah? Lillahi ta'ala, Pak. Dari hasil interogasi, kedua tersangka mengatakan jika pemilik asli pil ekstasi adalah FS. Dengan upah 3 juta, FS memerintahkan keduanya mengantarkan 158 pil ekstasi yang dikemas dalam 7 paket plastik ke Padang Sidempuan. Saat penggeledahan, pil ekstasi yang ditemukan direkatkan pada bawah meja. Kita dalami terus sudah sejauh mana permainannya demikian. Kalau peran tersangka, jadi peran tersangka ini sampai saat ini setelah kita dalami bahwa dia adalah disuruh atau sebagai kurir daripada FS ini. upahnya sendiri deh, upahnya. Jadi hasil dari interogasi kita untuk upah kepada kedua ini dijanjikan sekitar 3 juta rupiah. Namun sementara yang dibayarkan baru 500.000. Nanti setelah barang sampai, setelah clear baru dibayarkan sisa. Berdasarkan keterangan kedua tersangka, polisi kemudian memburu FS pemilik ekstasi yang disebutkan tersangka. Namun FS berhasil kabur sebelum polisi tiba di rumahnya. Tutia Lubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Ratusan warga dari Kecamatan Pancur Batu Deli Serdang kembali menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Mereka menolak sidang dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Unjuk rasa dukungan terhadap Edi Suranta, guru singa, kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin lalu. Para pendukung Edi melakukan aksi setelah Edi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses persidangan terkait kasus kepemilikan senjata. Menurut warga, ada ketidakadilan terkait penanganan kasus tersebut karena sidang perkara sudah dilakukan di saat sidang pra-peradilan masih berlangsung. Kuasa hukum terdakwa menduga Pengadilan Negeri memaksakan jalannya persidangan pokok perkara pidana karena sidang pra-peradilan yang diduga dilakukan terdakwa kepada anggota Polri masih berlangsung. Dari pihak penyidik berkoordinasi dengan kejaksaan sehingga membuat suatu sistem yang membatalkan prapit yang kami ajukan, di mana pada tanggal 4 April yang lalu saat itu prapit yang kami ajukan sudah masuk ke tahap pembuktian. Namun pada tanggal 4 itu sore ketika pukul 16 tiba-tiba penyidik membawa klien kami dari Rumah Sakit Bayangkara dengan alasan akan dikembalikan ke RTP Polrestabes. Namun kami mengejar, ternyata diarahkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan pada saat itu pukul 16 sore langsung di P21.
Warga berharap aparat hukum dapat melakukan persidangan dengan adil. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.